Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam semua pemirsa Aswaja Muda dimanapun berada. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa bersua lagi dalam rangka untuk meneruskan kajian kitab At-Tadhib kita ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, seperti biasa sebelum kita memulai kajian, kita hadiahkan Fatihah pada Kiai Musannif. Al-Fatihah. A'udzubillahi Baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari kerangka sholat itu sendiri ya, dari mulai syarat wajib, kemudian syarat sah, dilanjutkan dengan rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkan, kemudian dilanjutkan yang ketiga adalah yang terakhir ya, selanjutnya adalah sesuatu atau waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Jadi enggak semua waktu itu diperkenankan untuk melaksanakan sholat ya. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu itu gitu. Tapi dengan beberapa ketentuan tentunya. Langsung saja. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Fasal menjelaskan tentang waktu-waktu. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh untuk dilaksanakan sholat di dalamnya kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Nah, sholat yang memiliki sebab di sini dimaksudkan adalah sebab yang mendahului atau sebab yang bersamaan. Jadi bukan sebab yang telah lewat. Maksud sebab yang mendahului bagaimana? Contoh misalkan punya qodhoan sholat. Jadi misalkan belum sholat duhur, itu kan wajib diqodho. Nah, itu namanya sebab yang telah mendahului atau sebab yang telah lewat. Contoh sholat sebab yang bersamaan adalah contoh ketika gerhana ya. Ketika gerhana maka melakukan sholat gerhana, itu adalah contoh sebab yang bersamaan. Sehingga 5 waktu ini tidak boleh melakukan sholat jika memang dia melakukannya karena keinginan saja. Jadi ya pengen aja gitu, nggak ada penyebab. Atau penyebabnya itu masih belum ada, belum datang. Contoh adalah ketika melakukan sholat istikharah. Melakukan sholat istikharah kan penyebab istikharahnya dia belum terjadi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi 5 waktu ini tidak boleh untuk digunakan sholat untuk sholat-sholat yang tidak punya sebab. Ya, jadi kalau punya sebabnya terdahulu atau sebabnya bersamaan sedang terjadi, maka boleh untuk melakukan sholat di 5 waktu ini. Seperti itu. Nah, 5 waktu itu apa saja? Yaitu pertama, ba'da sholati subhi hatta tatul asyamsu. Yang pertama adalah ketika setelah sholat subuh sampai keluarnya matahari. Jadi ketika melakukan sholat subuh ya, itu sampai keluar matahari itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi nggak boleh melakukan sholat. Sehingga kalau misalkan sengaja mau melaksanakan sholat pada waktu itu, maka sholatnya nggak sah kayak gitu. Juga cuman pengen gitu. Misalkan lagi bolong, terus lagi rajin, habis subuh mau melaksanakan sholat sunnah. Misalkan mau melaksanakan sholat sunnah misalkan 20 rakaat, itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sengaja melakukan sholat yang nggak ada penyebabnya di waktu yang telah dilarang untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Jadi tidak diperbolehkan. Berbeda kalau misalkan dia sholat subuh, nah habis sholat subuh dia sholat subuh lagi karena dia punya qodhoan, misalkan punya qodhoan sholat subuh, maka nggak masalah. Jadi misalkan ada seseorang
punya kodoan sholat selama 24 jam. Jadi punya kodoan selama sehari semalam atau 5 waktu. Kemudian dia melaksanakan sholat, ya setiap habis sholat langsung mengkodok sholatnya. Habis sholat mengkodok sholatnya. Nah kebetulan pas terakhir itu jatah sholat subuh. Pas jatah sholat subuh, setelah sholat subuh dia habis itu mengkodok sholatnya, itu nggak masalah. Karena ada penyebabnya, yaitu penyebab yang telah lewat karena dia telah meninggalkan sholat yang di hari lalu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa inda tulu'iha hatta tataka mala wa tartafi'a qadra rumhin. Kalau pertama tadi dari sholat subuh sampai keluar matahari, nah sekarang dari keluarnya matahari sampai matahari tersebut naik sekira 1 tombak. Jadi kalau habis subuh itu enggak setelah matahari terbit ya, itu enggak langsung diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ya biasanya makanya ketika kita melaksanakan sholat duha itu ada istilah, kalau di kalender-kalender itu ada jam duhanya gitu ya. Masuk waktu duha itu kapan? Nah itu biasanya masuk waktu duha itu adalah ketika matahari memang sudah naik lebih dari kadar 1 tombak. Seperti itu. Jadi tidak lantas ketika matahari keluar terus kita langsung mau melaksanakan sholat duha, tidak boleh. Tapi harus menunggu sekira matahari itu naik kira-kira 1 tombak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga berarti wa idza stawat hatta tazulah, ketika matahari berada di tengah-tengah sampai tergelincir. Jadi ketika waktu istiwa, tepatnya ya, ketika waktu istiwa sampai matahari tergelincir atau ketika masuk waktu zuhur, seperti itu. Nah jadi tidak diperbolehkan ketika waktu istiwa untuk melaksanakan sholat. Waktu istiwa itu matahari pas di tengah-tengah, itu waktu istiwa ya, kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat maka diperbolehkan ya. Jadi ketika hari Jumat waktu istiwa maka diperbolehkan, baik itu untuk orang yang mau hadir sholat Jumat atau orang yang tidak mau hadir sholat Jumat. Nah salah satu rahasianya kenapa kok di hari Jumat itu diperbolehkan, itu agar biar tidak tertinggal gitu, biar nggak ketiduran. Salah satu hikmahnya biar nggak ketiduran ya sambil nunggu sholat, akhirnya diperkenankan ketika hari Jumat untuk sholat di waktu istiwa tersebut. Jadi nggak masalah. Tapi nggak lantas alasan tersebut langsung bisa digunakan untuk hari-hari lain gitu. Hari Sabtu terus alasannya kan misalkan biar nggak ngantuk, saya ngantuk terus sholat, itu nggak dibenarkan. Jadi ini memang khusus diperkenankannya hanya untuk hari Jumat. Tapi sebagian ulama berpandangan bahwa rahasianya apa? Ya rahasianya kenapa diperbolehkan karena biar nggak ngantuk, akhirnya nggak ketiduran, nggak ketinggalan Jumat, seperti itu. Kemudian juga selain di Haram Makkah. Nah kalau di Haram Makkah maka tidak masalah ya, mau melaksanakan misalkan tawaf atau mau melaksanakan sholat sunnah tawaf pada saat waktu istiwa itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya sampai tergelincir ya, tergelincir berarti masuk waktu duhur. Yang nomor 4 berarti wa ba'da sholatil asri hatta taurubah. Dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi setelah orang mau melaksanakan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ketika melaksanakan sholat asar, setelah itu pas ya, itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sampai tenggelamnya matahari. Nah maksudnya adalah ketika orang sudah melaksanakan sholatnya dilaksanakan pas di waktu asar atau tidak. Maksud tidak bagaimana, yaitu dengan cara dijamak. Jadi misalkan ada Fatimah melaksanakan sholat asar dengan cara dijamak. Jamaknya itu jamak misalkan takdim. Dia melaksanakan sholat asar di waktu duhur, jadi dijamak. Maka seketika dia telah melaksanakan sholat asar meskipun dengan cara ditakdim, dijamak, takdim didahulukan dari waktu aslinya, maka hukumnya tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah setelah sholat asar tersebut. Jadi mudahnya adalah
ketika kita melakukan sholat asar itu lebih awal, ya tentu waktu haramnya atau waktu tidak boleh sholatnya itu semakin panjang. Begitu juga sebaliknya, selama kita masih belum melakukan sholat asar atau kita melakukan sholat asarnya itu mepet, maka waktu makruhnya atau waktu dilarang untuk sholat itu semakin sedikit. Ya, karena penentu keharamannya tadi, dilarangnya itu adalah bergantung pada dia sholat asar apa belum gitu. Jadi meskipun udah surup tapi kok belum sholat asar, ya berarti masih belum gitu ya, belum dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu wa indal ghurubi hatta yataka malah ghurubuha. Setelah matahari mulai terbenam sampai sempurna terbenamnya. Jadi sampai matahari benar-benar sempurna terbenam, setelah itu baru masuk waktu maghrib. Nah itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi setelah sholat asar sampai tenggelam, ya tenggelam misalkan sudah mulai tenggelam sedikit, itu tetap diharamkan. Nah dari tenggelam itu yang asalnya sedikit sampai benar-benar sempurna tenggelamnya, itu juga dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah baru setelah tenggelam sempurna, kemudian baru dilegalkan untuk melaksanakan sholat, sehingga setelah itu masuk yang namanya waktu maghrib. Seperti itu. Nah, larangan ini ya, sebenarnya larangan untuk melaksanakan sholat tentu itu berlandaskan pada nas ya, yang mana dalam kitab ini disebutkan dari nas hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah pernah menjelaskan bahwa ada 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Yaitu pertama, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini ketika matahari keluar sampai naik ya. Kemudian ketika setelah sholat asar sampai ketika matahari berada pas di tengah-tengah sampai tergelincir. Kemudian ketika matahari mulai tenggelam. Kalau dalam hadis ini disebutkan ada 3 seperti itu. Nah, dari 5 waktu ini sebenarnya secara lebih ringkas kita dapat klasifikasikan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat terbagi menjadi 2. Ada yang pertama adalah waktu yang berkaitan dengan zamannya atau waktunya. Nah, keharaman yang berkaitan dengan waktunya ini ada 3. Pertama yaitu adalah waktu keluarnya matahari sampai naik 1 tombak. Itu berkaitan dengan waktu. Pokoknya kalau matahari sudah keluar ya, itu haram untuk melaksanakan sholat yang gak ada sebabnya. Yang kedua yaitu ketika matahari berada pas di tengah-tengah atau waktu istiwa. Nah, jadi tanpa kita melakukan apa-apa, kalau waktu sudah menunjukkan waktu istiwa, matahari sudah ada di tengah-tengah pas, maka diharamkan untuk melaksanakan sholat sampai tergelincir tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika tenggelamnya matahari sampai sempurna tenggelamnya ya. Jadi kita meskipun nggak melaksanakan apa-apa, tapi ketika matahari sudah mulai tenggelam, kita harus menunggu sampai matahari sempurna tenggelamnya untuk melaksanakan sholat. Tentunya seperti tadi, sholat yang memang tidak memiliki sebab. Berbeda kalau sholat yang ada sebabnya, sebab yang telah lewat atau sebab yang bersamaan, maka boleh untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu ini. Nah, sedangkan jenis yang kedua yaitu adalah keharaman yang disebabkan sebuah pekerjaan. Kalau tadi cuma berkaitan sama waktunya aja, sekarang yang kedua adalah berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi tergantung kitanya gitu. Kalau kita melakukan sesuatu, maka waktu ini akan terjadi seperti itu. Nah ini ada 2, sisanya tadi kan 3, nah ini sisanya 2. Yang pertama adalah setelah melaksanakan sholat subuh. Dalam artian selama kita belum melaksanakan sholat subuh ya, mau itu udah jam misalkan sudah subuh jam 4 ya, kita nggak sholat subuh sampai jam 4:30 ya, itu masih belum masuk kepada waktu makruh. Karena makruh atau tidaknya waktu setelah sholat subuh itu tergantung kita sudah sholat apa belum, seperti itu. Sama dengan waktu asar. Setelah sholat asar itu tergantung dengan kita juga. Ya, kita sudah sholat asar apa belum. Makanya seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita menjamak sholat asar pada sholat duhur, maka setelah sholat asar tersebut,
setelah menjamak tadi meskipun masih di waktu duhur itu sudah termasuk dari waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sholat asar. Patokannya itu adalah kita melakukan sholat asar apa belum? Bukan karena waktu asarnya, tapi sholat asarnya sudah kita lakukan apa belum? Seperti itu. Nah, sebenarnya dari larangan untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu ini ada filosofi ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rahasia di baliknya itu adalah karena pada waktu-waktu ini disitulah muncul tanduk setan ya, sesuai dengan hadis Nabi. Di sini ada hadis Nabi yang diriwayatkan ya, yang diriwayatkan Rasulullah bersabda. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syamsa tatlu'a wa ma'aha qarnus syaitani fa idza tafa'at faraqaha wa idza stawat qoronaha fa idza zalat faraqaha wa idza danat lil ghurubi qoronaha fa idza gharabat faraqaha. Rawahu Syafi'i bisanadihi. Di sini disebutkan bahwa salah satu rahasianya ya, kata Rasulullah, sesungguhnya ketika matahari itu terbit, maka dia akan terbit bersamaan dengan tanduk setan. Nah, maksud tanduk setan ini para ulama itu berbeda dalam menafsirinya. Ada yang mengatakan maksud tanduk setan itu adalah kaum ya, adalah sekelompok kaum yang menyembah matahari, di mana kaum penyembah matahari itu sujud pada saat matahari pada waktu-waktu ini. Jadi matahari waktu terbit, matahari waktu ketika pas di tengah-tengah, atau matahari ketika tenggelam. Ada yang menafsiri maksud dari tanduk setan seperti itu. Ada juga yang menafsiri bahwa yang dimaksud dengan bersamaan tanduk setan adalah ketika matahari terbit ya. Ada ketika matahari terbit atau dalam waktu-waktu ini setan itu mendekat. Jadi mendekat, kemudian dia mendekatkan kepalanya pada matahari ya, dalam waktu-waktu ini agar orang yang sujud itu seakan-akan sujud padanya. Nah, ini salah satu rahasia yang menurut ulama ditafsiri seperti itu. Jadi kenapa kita dilarang dalam waktu-waktu ini? Jadi waktu naik matahari, waktu matahari keluar, waktu matahari istiwa, kemudian juga waktu matahari tenggelam, itu salah satunya dialasi atau ditafsirkan seperti itu. Jadi seakan-akan ya menyembah matahari seperti itu. Maka kata Rasulullah, ketika matahari keluar, dia akan keluar bersama dengan tanduk setan. Maka ketika dia matahari sudah naik, maka setan akan berpisah dengannya. Tapi ketika sudah sampai waktu istiwa, setan akan bersamaan dengan hal tersebut lagi. Kemudian ketika sudah tergelincir, maka akan terpisah lagi. Kemudian ketika akan tenggelam, maka akan mendekat lagi atau bersamaan lagi. Kemudian ketika sempurna tenggelamnya, maka akan berpisah. Nah, jadi karena itulah akhirnya ditafsiri oleh para ulama, wah berarti salah satu alasan yang dianggap menjadi alasan ya, dianggap menjadi alasan kenapa tidak diperbolehkan untuk sholat ketika waktu itu tadi, yaitu alasannya karena pada saat itu matahari muncul bersamaan dengan tanduk syaitan, yang ditafsiri dengan dua tafsiran tadi. Meskipun nggak menutup kemungkinan masih banyak tafsiran-tafsiran tentang kenapa gitu ya, karena alasannya seperti itu. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat yang tanpa sebab pada 5 waktu ini. Ingat ya, perlu digarisbawahi bahwa tanpa sebab yang bersamaan atau yang mendahului. Sehingga jika ada sebab yang bersamaan atau yang mendahului, contoh misalkan sholat jenazah karena ada orang mati, kemudian mengqadha sholat, baik sholatnya sunnah ataupun fardu. Kemudian misalkan contoh lagi sholat gerhana matahari, maka tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat di waktu-waktu yang 5 ini. Berbeda halnya ketika seseorang melaksanakan qadha sholat misalkan, tapi sengaja
sengaja ingin melakukan di waktu ini karena pengen gitu ngerasain sholat abis sholat asar. Pengen cobalah sholat di waktu-waktu makruh tapi dengan alasan sebab yang telah lewat, tapi disengaja gitu ya, sengaja ingin sholat di waktu makruh. Nah itu tidak dilegalkan, tidak diperbolehkan alasan yang demikian. Tapi kalau cuman sholat tapi bukan karena pengen sholat di waktu yang dilarang, itu nggak masalah, sholatnya tetap sah dan tidak mendapatkan dosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.